Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang ya di rumah saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bella Oktavia Rahmawati, biasa dipanggil Bella. Nah, sekarang boleh saudara untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Nabila Kawijaya, tapi biasanya dipanggil Nabila. Oke, gimana kabarnya Nabila? Alhamdulillah dengan sehat. Oke, puasanya lancar selama kurang lebih 6 hari ini? Alhamdulillah tidak berkendala, lancar. Oke, di rumah aja kan? Iya Iya, di dong. rumah aja. Karena kan kita lagi ada wabah corona nih. Jadi kita emang mengharuskan di rumah aja. Mana tahu wabahnya cepet hilang gitu. Oke Nabila, kita langsung aja nih. Jadi apa yang mau kamu ceritakan? Oke, jadi sebenarnya ceritaku nih udah lama sih kejadiannya. Itu waktu masih sekolah. Mm-mm. Ini baru disadarinya tuh waktu SMP. Oke, di SMP berarti ya? Iya. Jadi waktu SMP itu aku ngerasa semuanya ya awalnya ya baik-baik, kayak gimana lah mahasiswa baru sih, siswa baru yang mau masuk sekolah, yang mau mos, otomatis kan masih butuh adaptasi. Jadi mikirnya ya semua teman itu yang masih canggung gitu kan. Mm-mm. Terus awal-awal sih aku udah bisa punya teman, udah punya interaksi dengan beberapa orang, semuanya lancar. Tapi aku udah mulai ngerasa agak beda ini setelah 1 semester berjalan. 1 semester. Mm-mm. Oke, boleh dilanjutkan? Aku ngerasa kayak gak pede gitu. Gimana ya, aku merasa orang-orang itu tidak terlalu open gitu terhadap aku. Mm-mm. Terus? Jadi aku ngerasanya sih, tapi ya pokoknya ini perasaan aku deh, kayak mereka tuh jadi ngucilin aku gitu loh. Ngucilin yang bagaimana gitu maksudnya? Mungkin aku ngerasanya kayak mereka tuh lebih milih-milih teman, kayak ngebully lah ibaratnya ya. Ngebully itu karena body shaming. Oke. hmm. Bentuk body shamingnya itu gimana? Ya itu mulai dari awalnya cuma ngeledek yang biasa-biasa aja, tapi udah lama-lama itu kayak mereka tuh malah manggilnya tuh bul kayak gitu. Jadi tuh langsung menjudge kalau misalnya aku tuh orangnya ya gendut misalnya gitu. Dan itu tuh dari beberapa orang akhirnya jadi semuanya ngikut. Jadi aku juga kayak kalau misalnya mau kelompok atau gimana, jadi tuh kayak mereka tuh nggak terlalu nganggep gitu loh, kayak masih ngeledek-ledekin terus. Oke, berarti kamu di SMP itu mengalami bullying verbal ya, diajakin dibilang tadi gembul gitu, nggak dianggap. Tadi kamu juga ada mengatakan kamu nggak dianggap nih, nggak dianggap yang bagaimana sih menurut kamu? Oh, kalau ngerasa nggak dianggapnya itu kayak di saat mereka udah mau bagi-bagi kelompok, otomatis guru kadang-kadang sering kan ya, yaudah kalian aja yang buat gitu kan. Nah itu mereka pasti langsung ngebentuk skat geng-geng kelas-kelas yang menurut mereka ya itu selevel kali ya dengan mereka gitu. Dan ya aku tuh gak ada yang ngajak gitu. Jadi tuh sampai aku udah tahu ada kelompok yang kekurangan anggota, baru aku coba lagi boleh nggak kalau aku gabung gitu. Mereka ini apakah semua dari teman-teman kamu atau bagaimana? Nggak semua sih, masih ada beberapa orang yang nggak ngelakuin hal itu, tapi kadang-kadang ada juga lah masih menyelipkan kata-kata bully gitu, tapi nggak semua. Kamu ngerasa tidak punya teman sewaktu di SMP dulu? Ya itu rasanya kayak aku punya sih teman punya, tapi itu paling cuma 1-2 orang yang benar-benar kayak ya mereka nggak ngebully aku gitu. Tapi yang lainnya itu masih kayak ya kita kenal tapi yaudah gitu, kenal doang.
walaupun sebenarnya mereka tuh sering lihat aku atau gimana tuh, tapi kayak ya udah gitu, kayak mereka tuh nggak nganggep lagi gitu. Tadi sewaktu saya tanya kan, eh, berarti kamu tidak punya teman gitu kan? Kamu ngerasa tidak punya teman, kamu menjawab iya dengan nada yang lemah gitu kan, nadanya tuh rendah. Nah, apakah kamu merasa sedih sewaktu di posisi itu? Jujur itu pasti rasanya sedih ya, soalnya ya ibaratnya ini kan transisi dari mulai kita masih kecil mau ke arah remaja, tapi belum remaja itu ngerasa nggak punya teman dan di kucing itu pasti ya down. Itu pasti ya. Oke. Eh, boleh saya tanya cara kamu menghadapi teman-teman kamu yang seperti itu gimana? Selama aku ngerasain itu di SMP sih, aku cuman awalnya ya mungkin aku jadinya jadi kayak menutup diri dan apa-apa tuh ya lebih terkesan introvert. Tapi aku coba buat ngejalanin hari-hari aku, ya aku nggak bisa kayak terus-terus kayak gitu kan, aku tetap harus ngejalanin sekolah aku sebagaimana mestinya. Jadi kalau untuk menyiasati teman-teman yang nggak nganggap aku selalu berusaha untuk mendekatkan atau berusaha mengimbangi mereka dengan cara yang aku bisa. Dan aku juga nggak mentang-mentang mereka langsung kecilin aku dan aku malah nggak berusaha buat coba deketin mereka tuh, nggak, aku pasti coba. Jadi ya pokoknya aku harus terus interaksi sih kalau waktu itu. Sewaktu kamu interaksi tadi, itu apakah mereka itu menerima atau masih tetap dengan perlakuan mereka? Waktu awal-awal sih pastinya mereka ya nggak langsung terima semudah itu, enggak. Cuma karena aku terus-terusan coba kayak gitu, mungkin ya pasti orang ada capeknya kali ya. Jadi tuh mungkin mereka ngerasa kok aku bebal banget gitu kan. Jadi ya ada dari mereka yang akhirnya jadi kayak ya udah nerima lah kayaknya. Tapi tuh masih ada juga dengan teman-teman yang beberapa itu sampai tamat pun ya udah acuh gitu. Cara kamu mendekatkan diri dengan mereka gimana? Ya terutama ini karena buat teman yang sekelas kali ya. Kalau itu mungkin dengan aku ya coba terus tegur, misalnya nyapa gitu. Terus juga kalau misalnya ya di kelas lagi sendiri atau gimana, aku coba boleh nggak aku duduk di sebelahnya gitu. Kadang-kadang ya ada yang langsung nolak, nggak mau gitu. Tapi kalau aku coba terus dengan cara yang beda, akhirnya ya adalah ya udah duduk aja gitu. Oke, berarti kamu sudah melakukan cara-cara seperti tadi yang kamu bilang kamu bisa gitu kan? Mungkin sewaktu kamu ngelakuin cara-cara tadi biar bisa deket sama mereka, itu sebenarnya emang kemauan kamu atau gimana? Awalnya aku sebenarnya juga nggak pede ya, tapi karena aku ngerasa aku harus berkembang gitu kan, aku nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Jadi semacam mungkin ada dari tekanan aku tuh yang akhirnya ngebuat aku ya aku harus berani gitu. Jadi aku beraniin, gimana pun caranya aku beraniin. Oke. Ada yang berhasil, ada yang enggaknya tadi ya, tergantung temennya juga. Mungkin ada yang bisa kamu ceritakan lebih lanjut? Aku akhirnya bisa loh ngejalanin SMP ini sampai akhirnya aku tamat. Tapi aku masuk SMA, semuanya juga awalnya lancar. Aku udah mulai coba ikut organisasi. Oke. Nah tapi dari organisasi ini aku mulai ngerasa lagi ada sesuatu yang salah lagi. Jadi aku ngerasa di teman-teman organisasi ini, mereka itu suka membeda-bedakan antara orang yang menurut mereka bermanfaat untuk mereka dan orang yang belum bermanfaat atau menurut mereka nggak bermanfaat buat mereka. Jadi aku ngerasa di situ tuh ada forum di dalam forum lagi yang ngebuat aku itu diblok dari mereka. Di blog yang bagaimana bisa diceritakan lebih lanjut? Mungkin maksud aku di blok di sini tuh bukan ya blok sosmed atau gimana tuh enggak, tapi di sini di blok dari segi interaksinya itu mereka untuk men-cut aku. Jadi aku tuh gak join, gak
gimana gitu kalau sedang diskusi dengan mereka atau kepanitiaan itu pasti ada salah satu dari mereka itu yang milih kepanitiaannya itu ya teman-temannya mereka gitu. Jadi aku ngerasa walaupun aku udah coba dan misalnya aku ngerasa aku bisa sedikit di bagian kepanitiaan itu pun mereka pasti ngebuat aku di kepanitiaan yang lain gitu. Berarti ini konteksnya itu kamu apa ya tadi dijauhkan gitu ya, dibeda-bedakan lah dengan teman-teman kamu, itu konteksnya di dalam kelas sama di organisasinya kamu. Iya. Dua-duanya kamu mengalami itu. Itu kembali lagi, apakah merekanya tadi semuanya atau gimana? Kalau ya sama seperti SMP kali ya, mungkin ada beberapa orang yang masih bisa nerima, apalagi posisinya sekarang di SMA mungkin pikirannya udah lebih dewasa, jadi nggak terlalu banyak sih yang memperlakukan aku kayak gitu. Cuma karena maksud aku itu di organisasi ini lebih untuk mengeksplor lagi diri aku, jadi aku ngerasa memang orang-orang yang berpengaruh yang membuat hal itu ke aku gitu. Hal itu yang bagaimana maksudnya? Ya memblok aku dari segi ngeblok itu. Perasaannya sama ya juga merasakan seperti itu ya. Gimana kita misalnya kan diblok sama orang, dibeda-bedain gitu kan, pasti ngerasa sedih ya. Oke, tapi punya teman dekat waktu di SMA, jadi yang bisa support kamu mungkin? alhamdulillahnya temen yang aku bilang 1-2 orang di SMP itu ternyata ada 1 orang yang kita akhirnya disatuin lagi di satu SMA. Gitu. Jadi dari mulai SMP sampai SMA dia yang selalu support, dia yang selalu jadi teman aku, pendengar aku, dan ya ibaratnya dia memang support system lah. Perannya besar nih dari si support system tadi bagi kamu gitu. Ya dia sangat berpengaruh sih, karena memang dari awal aku ngerasain bully yang awalnya mungkin dari segi fisik sampai akhirnya sekarang bully dari segi pergaulan. Nah itu memang si teman aku ini yang selalu nggak pernah ngelakuin hal yang mengarah-ngarah ke kayak mereka, itu nggak pernah sama sekali. Oke. Kalau di SMP tadi ya, kita balik ke SMP, itu cara-cara kamu kan mendekatkan diri ke mereka gitu ya, ke mereka orang-orang yang notabene menjauhkan kamu. Apakah di SMA kamu melakukan yang sama atau bagaimana? Oke, kalau yang di SMA ini kan bedanya dengan SMP itu karena waktu SMP aku nih mereka bulinya lebih ke fisik ya. Sementara kalau di organisasi ini mereka membedakannya tuh lebih ke yang menurut mereka membawa keuntungan buat mereka. Jadi mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa aku coba yang menurut mereka menguntungkan bagi mereka itu, ya aku nggak bisa buat berusaha di situ. Pada saat itu aku nggak tahu harus kayak mana, jadi aku mungkin berhenti dari organisasi itu. Oh gitu, berarti efeknya sampai buat kamu berhenti ya? Ya. Oh, cuman gara-gara masalah yang seperti itu, tapi efeknya sampai kamu keluar gitu. Suatu kamu keluar, perasaan kamu gimana? Ya pastinya aku jadi kecewa ya, soalnya kan ya aku berharapnya kan aku bisa menggali lagi gitu apa yang belum aku punya dari yang sebelumnya aku dapetin di organisasi. Tapi ternyata malah di situ aku malah nggak bisa kan, malah jadi kesannya kayak aku dibatesin buat mengeksplor diri aku gitu. Itu perasaanku sih. Tapi ya akhirnya dari situ aku cuma coba ya gimana gitu kan. Akhirnya aku pernah coba lagi ikut organisasi lain. Organisasi lainnya ini semuanya ya karena ini hobi aku juga, organisasi lain ini ya aku happy awalnya karena bisa masuk di situ, aku senang. Terus juga awalnya semuanya baik, aku bisa ngelakuin apa yang aku suka karena itu hobi aku. Tapi dan lagi-lagi di sini aku ngedapetin lagi perlakuan yang dibeda-bedakan ini. Oke. Tapi di sini si orangnya ini mereka itu lebih ke dia itu mendekatkan dirinya dengan si guru ini, ibaratnya cari simpati dari si gurunya ini.
supaya si gurunya ini jadi lebih fokus ke dirinya gitu. Dan si teman aku ini pernah sih ngajakin gitu kan, tapi tuh karena dia ngerasa aku tuh nggak bisa ngikutin apa yang dia lakuin, jadi dia langsung ngejauhin aku gitu. Tiba-tiba ngejauhinnya. Ya aku sih ngerasanya tiba-tiba ya. Tapi kalau dibilang latar belakang, mungkin karena dia ketemu orang lain, teman yang lain lagi yang awalnya nggak deket sama dia tapi ternyata malah bisa gabung kayak dia. Jadi aku ya disingkirkan lah, ibaratnya digantikan posisinya itu dengan teman yang lain itu. Oh gitu. Kita balik dulu ke yang tadi, sewaktu kamu keluar dari organisasi. Tadi saya tanyakan perasaan kamu gimana, perasaan kamu kecewa. Nah, kamu kan sudah bergabung dalam organisasi, kamu punya harapan-harapan gitu kan. Ternyata harapan kamu nggak kecapai gitu, dan kamu malah jadi toksik di dalam organisasi itu gitu kan. Nah, setelah kamu keluar nih, selain perasaan kecewa, kan tadi di dalam organisasi kamu ngerasa beban ya gitu kan. Nah, waktu keluar itu perasaan kamu gimana? Suatu aku keluar ya aku ngerasanya ya mungkin aku lega karena aku nggak harus lagi membuat diri aku tuh ngerasa ya dikucilkan itu kan. Oh gitu. Itu rasanya agak Ada lega. perasaan lega ya setelah keluar tadi. Di samping kecewa itu. Apa keluar dari organisasi itu kan penyebabnya yang tadi ya. Menurut kamu itu merupakan solusi nggak buat diri kamu keluar dari perasaan-perasaan tertekan itu? Kalau aku sendiri ngerasanya ya mungkin itu bukan jalan yang baik buat aku, jadi ya solusi ini nih udah yang paling tepat buat aku gitu. Oh oke. Berarti nah menurut kamu tepat ya, berarti solusi itu tepat dilakukan pada saat itu gitu kan. Berarti setelah itu kamu menjalani kehidupan dengan normal. Ada perasaan tertekan lagi setelah itu ya, yang masuk tadi ya organisasi yang baru tadi. Itu organisasi apa ya kalau boleh tahu? Organisasi yang kedua itu organisasi seni. Jadi seni, di bidang seni ya. Oke. Organisasi seni. Ada orang yang bukan memanfaatkan ya, orang yang ke kamu itu ngebeda-bedain lagi gitu. Berarti kalau saya ambil kesimpulan dari kasusnya kamu itu, masalah kamu nggak jauh dari masalah pertemanan. Kamu dibeda-bedakan, kena body shaming juga gitu kan. Tapi kamu sudah melakukan solusi-solusi nih gitu kan untuk menghindari perasaan-perasaan tertekannya kamu gitu. Oke. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Ya mungkin dari situ aku jadi ngerasa sekarang ini aku merubah mindset dan pikiran aku tuh untuk tidak memperdulikan orang-orang yang mencoba untuk menghalang-halangi aku. Dalam segi ya konteksnya baik ya, aku nggak maksud untuk menjatuhkan mereka atau gimana, tapi mereka yang berusaha untuk ya ibaratnya memutuskan harapan buat aku kan. Jadi tuh ya aku berusaha untuk menepis semua yang mereka lakuin itu dengan cara aku lebih positive thinking dan aku lebih optimis. Jadi mulai saat aku dipisahkan lagi, yang digantikan posisi yang di organisasi terakhir itu, aku mulai coba untuk aku nggak bisa kayak gini, aku tetap harus usaha lagi, mungkin nggak dengan cara dengan tetap mempertahankan pertemanan aku cuma karena untuk dapat simpati dari si guru ini. Aku coba lagi dari segi ya mungkin aku memang harus dalamin bakat aku kan, itu memang keinginan aku untuk memperdalam atau mempereksplor lagi kan kemampuan aku, jadi aku coba di cara yang lain. Oke. Berarti kalau saya tangkap ya, apa yang kamu sebutkan barusan mungkin itu solusi buat diri kamu dalam mengatasi masalah berdasarkan pengalaman dan bakal kamu lakuin ke depannya gitu kan, untuk tidak terlalu memperdulikan omongan orang, lebih berpikir positif. Nah, apakah hal-hal itu efektif menurut kamu untuk supaya apa yang kamu alami dulu nggak terjadi lagi? Kalau untuk sekarang saya rasa itu yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jadi emang di sini
ngerasanya itu ini memang harusnya aku lakuin dari dulu, tapi aku dari dulu tuh nggak punya kepercayaan diri buat ngelakuin itu. Jadi di saat aku ngerasa ini udah SMA dan aku udah ngerasa juga ya ini nggak bisa terus-terusan kayak gini, hidup aku masih panjang, cita-cita aku besar, jadi aku paksain diri aku buat aku ngelakuin hal itu. Oke. Berarti memang sudah ada solusi untuk sekarang ya. Nah, ya udah, mudah-mudahan solusi kamu itu bisa berdampak baik ke depannya gitu kan. Kamu gak ngerasain lagi pengalaman-pengalaman yang pernah kamu rasain, bisa menjalani hidup dengan tidak dengan tidak merasa tertekan lagi seperti dulu gitu. Oke. Ada lagi? Saya rasa cukup yang bisa saya ceritakan hari ini. Oke, mungkin sampai sini dulu cerita-cerita kita ya, bincang-bincang kita. Mudah-mudahan kedepannya kamu menjadi lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih Nabila atas ceritanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali.